Pemerintah dengan seksama menyimak dan mengikuti perkembangan di masyarakat tentang rencana aksi unjuk rasa di DPR besok, yang antara lain akan menyampaikan aspirasi untuk mempercepat pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Bagaimana kita ketahui bahwa RUU ini sekarang telah menjadi inisiatif DPR, dan DPR sekarang sudah menggodok RUU itu, menyiapkannya sampai selesai. Dan jika sudah selesai, maka tentu DPR akan menyampaikan usul inisiatifnya kepada pemerintah, dan pemerintah akan segera mengutus menteri untuk membahas RUU ini. Kalau ditanya apakah pemerintah sudah siap? Ya sudah siap. Dari kemarin-kemarin pun pemerintah sudah siap, dan sudah ada arahan Presiden kepada para menteri terkait dengan pembahasan RUU ini untuk segera menyelesaikan RUU perampasan aset ini. Jadi kita tinggal menunggu kapan DPR menyelesaikan pembahasan RUU itu, kemudian akan dibahas bersama dengan pemerintah, dan baik DPR maupun pemerintah itu sama-sama punya target akan menyelesaikan pembahasan RUU ini selambat-lambatnya pada akhir Desember tahun 2026 ini. Jadi sebelum aspirasi disampaikan, kami juga sudah memberikan tanggapan, dan kami mempunyai concern yang sama. Baik elemen masyarakat maupun pemerintah mempunyai concern yang sama untuk segera menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset ini. Untuk segera menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset, dan pemerintah sudah punya komitmen tentang hal ini, dan juga sudah beberapa kali dikemukakan oleh Pak Presiden bahwa beliau pun setuju untuk segera menyelesaikan rancangan undang-undang pembahasan perampasan aset ini, yang sekarang RUU-nya itu sedang dibahas oleh DPR dan belum diajukan kepada pemerintah. Kalau sudah diajukan pada pemerintah, pemerintah akan siap membahas RUU ini dan diperkirakan akan selesai pada akhir bulan Desember tahun ini. Ada juga tuntutan lain yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa besok, antara lain adalah mengenai hukuman mati bagi koruptor. Hal ini sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan kita sendiri, ya baik di dalam undang-undang tentang tindak pidana korupsi maupun di dalam undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru sekarang. Nah, semua itu tentu tergantung kepada proses yang berlangsung di pengadilan. Bisa saja jaksa mengajukan tuntutan hukuman mati, tapi kita juga harus menghormati apa putusan pengadilan nantinya, apakah dihukum mati atau dihukum seumur hidup, apapun juga putusan pengadilan harus kita hormati. Jadi kalau penjatuhan hukuman mati itu sebenarnya sudah di luar kewenangannya pemerintah. Itu adalah kewenangan pengadilan. Tapi jaksa dapat melakukan tuntutan itu, baik jaksa Kejaksaan Agung maupun jaksa KPK dapat mengajukan rekuisitor, menimbang-nimbang apa berat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, dan kemudian mengajukan tuntutan agar terdakwa dijatuhi hukuman mati. Tapi hal itu sepenuhnya diputuskan oleh majelis hakim, bukan oleh pemerintah. Pemerintah menunggu saja apa putusan yang akan diberikan oleh majelis hakim yang mengadili perkara-perkara korupsi. Mengenai pembukuan sementara atas rekening atau akun milik dari Supriyono alias Botok, pimpinan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, kami ingin menegaskan bahwa kewenangan seperti itu memang dimiliki oleh pihak kepolisian selaku penyelidik maupun penyidik kalau mereka menduga adanya satu tindak pidana. Tapi itu terbatas ya, berdasarkan undang-undang tentang TPPU, ya upaya untuk penundaan pembukaan rekening itu hanya waktunya cuma 5 hari sebenarnya. Kalau sudah 5 hari itu harus diputuskan apakah dihentikan atau akan dilanjutkan. Dan seperti kita ketahui sampai hari ini itu belum ada langkah hukum sampai ke tingkat penyidikan, karena memang kelihatannya belum ada pidananya ya, tapi polisi tentu mengantisipasi, berjaga-jaga, dan berdasarkan undang-undang TPPU memang memungkinkan polisi untuk melakukan penundaan sementara terhadap aktivitas transaksi di dalam sebuah rekening milik seseorang atau milik perusahaan. Saya sudah berkoordinasi juga dengan PPATK. PPATK tidak melakukan apa-apa terhadap kasus ini, dan saya sendiri selaku ketua Satgas TPPU juga tidak pernah memerintahkan untuk melakukan pembukuan ataupun penundaan sementara atas transaksi yang terjadi pada rekeningnya Pak Botok itu. Saya berharap hal ini cepat selesai, dan pemerintah menganggap masalah ini memang hal yang normal dan lazim terjadi, tapi karena terkait dengan demo, terus kemudian banyak sekali tafsiran-tafsiran tentang hal itu. Tapi mari kita saling menjaga dan saling menghormati bahwa ada kewenangan pihak kepolisian, tapi terbatas ya.
Ada kewenangan juga dari PPATK, tapi terbatas, dan PPATK kalau melihat hal seperti ini, kalau ada menyangka bahwa ini ada transaksi yang mencurigakan, bisa menghentikan transaksi itu. Kalau kepolisian tidak bisa menghentikan, paling melakukan satu penundaan saja. Dan saya juga sedang mencoba untuk berkoordinasi dengan Kabareskrim dan juga dengan Kapolda DKI untuk mencari tahu tentang perkembangan terakhir mengenai penundaan rekening dari Pak Botok ini, dan saya berharap masalah ini akan cepat selesai dan pemerintah akan melakukan sesuai dengan prosedur hukum dan tidak akan melakukan hal-hal yang di luar kewenangan yang diberikan oleh hukum itu sendiri.